Karena ada juga orang yang jujur tapi tidak pintar, dikasih dongo-dongo, dikasih bodoh-bodoh. Makanya penting juga kita pintar. Karena kalau hanya bermodalkan kejujuran nggak bisa. Kalau teman-teman tidak memiliki gagasan, idenya apa, gagasannya apa, solusi yang mau ditawarkan ke depan, maka yakin teman-teman akan melihat bangsa ini semakin rusak. Kalau ada anak-anak muda lagi yang tidak mau berpartisipasi, ada anak muda yang merasa insecure, itu berarti teman-teman tidak merasa menjadi sebagai pengatur permainan. Sekarang kita lagi pemain inti di republik ini, teman-teman, adik-adik sekalian. Kalau kita tidak sadar, waduh kelewatan. Makanya warnai, banjiri media sosial kita dengan hal yang baik dan yang positif. Karena kalau tidak, kita akan bisa menjadi penonton di negara sendiri. Kalau anak muda tidak berpikir maju, nggak bisa. Sadarkah teman-teman, kenapa saya bisa berbicara di depan tak, padahal dulu saya sama dengan kita di sini waktu saya juga kuliah. Tidak ada satupun seminar yang saya lewatkan waktu saya kuliah di Unhas. Tidak ada satupun. Sampai-sampai saya nggak punya uang untuk bayar uang seminar, saya pinjam. Karena banyak hal yang saya dapatkan di luar kelas dibanding di dalam kelas waktu itu. Buat teman-teman adik-adik yang belum punya kepikiran ke depan mau jadi apa setelah keluar dari ruangan ini, pikirkan sekarang. Mau jadi apa, mau berkontribusi apa, berpikir maju. Itulah yang dibilang anak muda. 10 tahun yang lalu, 2010 kurang lebih 2012, saya berpikir maju ke depan, bahwa saya akan jadi sesuatu yang bermanfaat, saya mau buat gerakan, saya mempunyai pengaruh dan sebagainya. Alhamdulillah kesampaian. Karena ini, what you think you become. Apa yang kau pikirkan kau akan jadi sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Apa yang mau kau tahu kalau tidak ada yang kau baca? Apa yang mau kau sampaikan kalau tidak ada pengalaman dan pengetahuan? Kalau teman-teman tidak memiliki gagasan, idenya apa, gagasannya apa, solusi yang mau ditawarkan ke depan, maka yakin teman-teman akan melihat bangsa ini semakin rusak, semakin tidak berdaya sama sekali. Kesempatan sekarang, di era yang begitu cepat, era yang begitu berubah, Anda teman-teman bisa lakukan maksimal. Punya gagasan, idenya apa? Contoh saya bikin yang namanya Beda Baik Institute. Karena khawatir Kak, setiap orang mau masuk kuliah, ikut bimbingan belajar, bayar jutaan, puluhan juta untuk masuk jurusan-jurusan tertentu. Tetapi dia tidak pikirkan bagaimana setelah keluar dari kampus. Tanah air kita diciptakan di tahun ini, dan itu anak muda. Lanjut progresnya di tahun 1945, diculiklah Bung Karno sama Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk kemudian dipaksa merdekakan cepat Indonesia. Dan Anda tahu siapa itu? Mahasiswa. Anda tahu siapa itu? Anak muda. Begitulah anak muda dulu memainkan perannya. Pertanyaannya, apa kita bikin kita ini? Kita sudah disuguhi dengan berbagai macam fasilitas dan segala macam. Lalu kemudian hari ini Rijal pun, kayaknya masih kecil sekali yang saya bikin. Perlu tangan-tangan, perlu otak-otak yang cerdas dari teman-teman UIN Alauddin Makassar. Saya awalnya suka sekali ngajar, tapi saya tidak mau jadikan profesi. Ternyata saya lebih senang mencipta. Saya senang menulis. Video-video yang kita tonton itu sebenarnya hasil tulisan, yang kemudian saya tambahkan sedikit suara, saya tambahkan editing, saya tambahkan musik, jadilah sesuatu yang menarik menurut teman-teman. Buat apa banyak uang kalau banyak orang tetangga tak masih susah? Itu kenapa saya selalu berdoa, ya Allah, bukan saya minta kaya. Bagaimana ketika kemudian ada orang susah, saya bisa bantu. Kalau hari ini saya bisa bantu dengan pengetahuan, paling tidak Allah masih takdirkan saya bisa memberi bantuan, punya misi ke sana. Dan inilah yang kita harapkan dari adik-adik semua. Banyak orang muka kaya, muka menghasilkan, tapi dia lupa missionnya adalah memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Karena menurut saya pengusaha yang sejati adalah pengusaha yang humanis, yang memanusiakan manusia. Apa pada kita harus lakukan? Yang kita lakukan adalah perkuat skill, latih keterampilan tak. Kira-kira begitu. Komitmen punya mental dan karakter-karakter seperti orang Bugis lah kira-kira. Nah kalau itu yang kita punya, insya Allah. Anda jatuh 1 kali, bangkit 2 kali, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Kami pelaku kreatif di media sosial selalu dihujat.
konten tak bagus mi kesan dihina-hina ki, dicaci maki ki. Apa itu Rijal bajunya itu terus? Apa itu celananya? Macam-macam sembaranglah kita dihina. Dihina kadang-kadang juga kita punya fisik, dihina kita punya body shaming, macam-macam. Tapi gara-gara itu yang saya bilang tadi, Pak Amran bilang, dua ji guru kita, yang hina kita dan yang puji kita. Bagaimanakah kita bisa mengenali tipe atau karakter menjadi seorang pemimpin atau seorang yang pemuda yang berbeda dari pemuda-pemuda lainnya, dan bagaimana kita bisa melihat atau membaca di mana tipe kita untuk menjadi seorang pemimpin atau orang yang lebih berbeda dari jutaan manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya di negeri kita ini, Indonesia tercinta ini, agar terdiri yang namanya kejujuran yang tinggi. Paling penting sebenarnya yang harus kita ketahui adalah ekosistemnya kita. Kenapa saya selalu bicara ekosistem? Dulu deh waktu saya kuliah tidak ada, saya cari seperti kakak Rijal, tapi tidak ada saya dapat. Jadi saya menemukan sendiri, tidak ada seniorku mau ajar kak, tidak ada mau kasih tahu kak dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau dari situlah kemudian saya resah, akhirnya saya ciptakan sendiri. Bentuklah ekosistem. Nah ini yang paling penting untuk kita lakukan saat-saat ini, karena dia memegang peranan penting. Kalau kemudian kita menciptakan ekosistem kita sendiri, ruang kita sendiri, maka kita akan jadi pemainnya sendiri. Saya ambil contoh, kalau sedikit saya ambil ke soal isu politik. Akhir-akhir ini coba tidak, teman-teman mahasiswa tidak resah tidak? Anak-anak muda di UIN Alauddin Makassar ini tidak resah tidak? Hari ini kita di Banjari, medsos kita isinya semua tentang hasil survei, capres-capres, copras-capres dan sebagainya. Kenapa para capres-capres itu tidak ada yang berbicara tentang isu yang selama ini dihadapi oleh bangsa dan negara? Kenapa tidak seperti itu? Tidak ada yang membicarakan tentang isu iklim, tidak ada bicara tentang isu korupsi, tidak ada membicarakan tentang isu ekonomi dan sebagainya. Semuanya berbicara tentang hasil survei, angka-angka, siapa yang menang, koalisi dan seterusnya. Nah saatnya lah anak-anak muda ciptakan ekosistemmu sendiri, jadilah anak muda yang independen. Nah kaitannya juga dengan pertanyaan kedua tadi, saya jamami langsung Kak Adik. Yang kaitannya dengan pertanyaan tadi soal gimana kita tidak butuhkan orang pintar, kita butuhkan orang jujur. Kalau bagi saya kakak, dua-duanya kita butuh. Karena ada juga orang yang jujur tapi tidak pintar, dikasih dongo-dongo dikasih bodoh-bodoh. Makanya penting juga kita pintar, karena kalau hanya bermodalkan kejujuran nggak bisa. Paling tidak agama kita, saya rasa semuanya hadir di sini beragama Islam, paling tidak agama kita melalui kemudian sahabat Nabi sudah ada patokannya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dengan yang jujurnya, Utsman bin Affan yang dengan dermawannya, kayanya, Umar bin Khattab dengan yang tegasnya, Ali bin Abi Thalib dengan yang cerdasnya. Artinya apa? Sampel Khulafaur Rasyidin itu sudah menjadi contoh buat kita untuk kita ikuti. Segala sesuatu yang di pikiranmu itu menjadi sesuatu yang penting. Saya anggap pertemuan ini penting, makanya saya datang di sini. Kau anggap ini penting, makanya kau korbankan waktumu, bahkan mungkin ada korbankan kuliahnya datang di tempat ini. Maka seperti itulah kemudian, jangan sampai dua tragedi menurut Oscar Wilde ini terjadi pada diri kita. Semuanya tidak akan bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Rijal Jamal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.